Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra. Dipancarluaskan dari Jalan Naka BPM Suroko 11 Bojonegoro. Jumpa kembali di program Cakrawala Malam edisi hari ini. Hari Sabtu di kalender 19 di bulan September 2020. Saya Iwan Sisweo damping Anda semuanya di edisi spesial. Saya bilang spesial karena memang hari Sabtu dan Minggu itu full 6 jam. Tapi hari ini lebih spesial karena saya ditemani sahabat saya yang sudah lama sekali tidak sua di radionya. Kalau hari-hari biasa mungkin beberapa sih kali. Ya, dan malam hari ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin di antara Anda juga sangat tertarik. Ya, apalagi kalau mungkin Anda benar-benar asli warga Bojonegoro yang pernah lahir bahkan kecil di kota Bojonegoro dan mungkin ingin berbagi. Bahkan Anda mungkin hobi tentang menulis. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang kampung dan cerita masa kecil. Nah, salah satu sahabat saya ini akan mengajak Anda untuk menulis catatan-catatan Anda. Tapi tidak lengkap kalau tidak kita kenalkan untuk Anda semuanya. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam. Wah, Mas Nanang Farudin, ini dikenal sebagai orang yang memang getol banget tentang buku, tentang menulis, bahkan dunia berita. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat. Kaosnya cakep ini kayaknya, gang kecil. Iya. Iya, Mas Nanang, sudah berapa lama ya kita tidak siaran? Waktu itu 2000 berapa? 15 apa 2017 ya? Tentang Iya. Bojonegoro juga waktu itu kayak kalau nggak salah. Iya, kalau tidak salah buku Angin Bojonegoro. Betul. Iya, Angin Yang Bojonegoro. warnanya Biru, abu-abu, abu-abu ya, apa biru ya? itu ya. Itu juga tentang Tentang Bojonegoro. cerita-cerita tentang Bojonegoro sih. Ya, Mas, sebelum kita ngobrolin tentang apa ya yang diunggah kemarin di media sosial oleh Gang Kecil, kenapa sih Mas? Apa sih yang melatar belakangi Mas Nanang ingin dan beberapa tahun terakhir ini saya lihat ingin apa ya, seolah-olah ingin mengabadikan hal-hal yang lama yang mungkin sedikit terlupakan tentang Bojonegoro. Apa sih yang melatar belakanginya? Iya. Apa ya? Jadi memang kalau proses untuk apa ya, menyukai hal-hal yang berbau Bojonegoro itu mungkin sudah lama ya. Artinya saya bekerja berpindah-pindah tempat, jadi di Surabaya, di Jakarta, lalu di Jogja. Dan tapi bagaimanapun Bojonegoro itu kan tanah air. Maksudnya saya lahir di sini dan pernah berproses dengan teman-teman untuk dunia literasi dan selalu mengkampanyekan bagaimana ya Bojonegoro itu agar selalu dikenal tidak hanya pada sisi banjirnya katakanlah atau sumber minyak atau apa, nah tapi juga harus dikenal lewat karya, lewat tulisan-tulisan, lewat buku. Nah itu saya dengan teman-teman juga selalu berdiskusi. Nah, bagaimana Bojonegoro itu biar selalu didiskusikan orang itu bagaimana? Nah, akhirnya karena mungkin kita ini kan sudah mulai tua. Artinya masa kecil itu setiap orang punya. Setiap orang punya masa kecil, tapi bagaimana cerita masa kecil itu kemudian dihubungkan dengan kampung-kampung di Bojonegoro. Makanya lalu kita diskusi dan ketemulah bagaimana kalau kita membuat atau mengajak menulis siapapun dengan tema kampung dan cerita masa kecil. Jadi itu bebas saja, kita mau nostalgia. Karena nostalgia itu sebenarnya ketika kita membuat catatan itu sejarah sebenarnya. Iya. Misalkan saya dari kampung mana, lalu di situ kampung itu warnanya seperti apa, maksudnya kehidupannya seperti apa waktu itu. Mungkin berbeda banget dengan
masa sekarang. kondisi sekarang. Ya. Itu kan catatan-catatan menarik sebenarnya. Iya, ini menarik dan Mitra, kalau memang beberapa mungkin di antara Anda pengguna medsos juga kemarin sempat melihat unggahan dari Gang Kecil ya. Gang Kecil, terus di situ ada ajakan menulis buku dengan tema kampung dan cerita masa kecil. Bahkan di situ juga akan sudah ditulis ya, bahkan sampai 21 September. Oh, tinggal beberapa hari terakhir ya. Iya. Ya tinggal 3 hari. Semoga saja ini teman-teman yang suka menulis eman, karena memang ada target nggak Mas? Jumlah penulis? Pengennya sih lebih dari 20. Lebih dari 20. Iya. Ya. Semoga. Tapi sebelum ke sana, Mas, mungkin saya ingin bertanya tentang Gang Kecil. Kenapa namanya Gang Kecil di website itu? Iya. Kenapa nggak gang besar sekalian? Itu pertanyaan yang udah berapa kali. Masa bikin kok kecil website gitu? kok maunya gang tapi kecil. Enggak. Sebenarnya filosofinya lebih ini website yang dikelola dalam tanda kutip tidak profesional. Tidak profesional itu maksudnya itu website komunitas. Website komunitas. Jadi gang kecil itu sebenarnya lebih pada filosofi gang kecil. Jadi gang kecil itu selalu mengandekan atau selalu ada keakraban di sana, ada warna di sana. Ada kedekatan juga. Iya, ya, ada kedekatan. Orang-orang lewat seperti itu, kalau kamu bayangin. Jadi kalau kita bayangkan, entah itu di kota atau di kampung, kalau itu gang kecil itu selalu kita bayangkan di situ ada orang jalan kaki, ada naik motor, ada anak kecil yang main layang-layang, mungkin main kelereng, tapi semua ada di jalan itu. Bahkan kalau misalkan kalau gang kecil itu di pagi itu bisa jadi pasar krempiang misalkan, nah itu hanya ada di gang kecil. Kalau di gang besar itu biasanya kalau mobil ya mobil, cepat dia lalu lintasnya cepat. Tapi kalau di gang kecil itu selalu ada keakraban, ada sembolan. Ya, makanya kalau di gang kecil itu apapun ada di situ. Misalkan ada cerita teman saya yang di luar pulau, misalkan dia bagaimana memulai hidup di sana. Kalau di media online mungkin yang mainstream tidak akan masuk hal-hal semacam itu. Jadi ya disinilah keakraban itu mulai. Ya. Dan saya melihat walaupun namanya gang kecil, ini sepertinya akan tetap relevan untuk dibaca setiap saat gitu ya. Iya, pengennya bahkan begitu. Kalau kita sudah tua besok juga ini masih layak untuk dibaca. Iya. Dan satu lagi tetap namanya gang kecil. Tetap gang kecil. Iya. Dan ini sudah berapa lama gang kecil gang kecil berdiri? Gang kecil itu sebenarnya mulai 2017. 2017. Iya. Jadi lebih banyak saya yang mengisi, jadi mungkin mirip blogspot gitu ya. Jadi saya mengisi blogger sama saya sama teman-teman, ada beberapa teman juga yang menyumbang tulisan. Cuman saya ini kan senang menjadi provokator. Jadi provokator dalam hal yang positif, menulis. Jadi ada teman yang dimana gitu, pasti saya provokasi. Ayolah menulis. Ya, tentang apa? Tentang bla bla bla. Ada teman saya yang dia tidak begitu tidak terbiasa menulis. Tapi dia kalau cerita itu lucu banget. Itu teman sekolah. Lalu, "Wih, ceritamu ini lucu banget. Kenapa tidak ditulis?" Jadi eman gitu ya. Iya, dia khas pesantren. Jadi cerita-cerita kalau khas pesantren itu kan selalu mengundang tawa. Tapi tawa-tawa yang bukan mengejek, aslinya ya keakraban itu pas dengan gang kecil. Jadi lalu saya provokasi, dia menulis. Menulis sampai kalau tidak salah itu lebih dari 15 tulisan. Dan itu kemudian kita bukukan. Gang kecil menjadi penerbit juga, jadi kita bukukan dengan judul Urip Mung Mampir Guyu. Bukan mampir ngobe, bukan? Ya, bukan. Tapi guyu. Jadi kita plesetkan Urip Mung Mampir Guyu. Bawahnya itu ada menabur tawa
menuai bahagia. Jadi yang ya ini memang untuk hal lucu-lucuan dan kita bisa berbahagia dengan cerita-cerita pendek. Tapi karena ini yang nulis adalah orang pesantren, jadi meskipun hal lucu tapi di situ ada banyak selipan-selipan pesan moral sebenarnya. Jadi ya itu, saya senang memprovokasi aja. Teman-teman. Dan di situ juga ada tulisan Bojonegoro punya cerita. Artinya ini fokus di Bojonegoro. Ataukah mungkin ada orang Bojonegoro ingin cerita tentang daerah lain juga boleh? Kalau bisa fokus Bojonegoro. Kalau awalnya itu kan Gang Kecil ya biasa seperti umum, bukan hanya Bojonegoro saja, tapi ya karena saya kembali ke Bojonegoro, maksudnya tanah airnya Bojonegoro ya, akhirnya website itu saya kembalikan lagi ke Bojonegoro saja. Jadi ini untuk berbagi cerita, tapi ya tentang Bojonegoro. Oke. Ya, itu mitra, dan Anda bisa kunjungi ya kalau mungkin penasaran juga. Anda bisa kunjungi di www.gangkecil.com. Ya, di situ Anda bisa lihat ya sosok-sosok siapa saja yang ditulis ya, termasuk banyak hal ternyata, dan unik. Saya bilang unik karena memang ini beda ya. Kalau dibilang dianggap blog juga bukan blog, tapi kalau dianggap website juga lebih nyantai bawaannya dan lebih akrab sih kayaknya, dan lebih mudah dicerna untuk kita semuanya. Ya, Mas Nanang, terus ini kan banyak di antara kita yang ada menyampaikan bahwasanya di tengah tingginya apa ya kemajuan teknologi yang luar biasa, kenapa kok masih getol banget tentang buku? Ya, kenapa? Itu kan tambah biaya cetak, terus biaya macam-macam dan rumit. Iya. Ya, kenapa kok harus buku? Kenapa ya? Jadi mungkin karena saya ini orang jadul. Saya sampai sekarang masih membeli koran, maksudnya masih langganan koran. Meskipun ada versi digitalnya juga, tapi ya tidak semua orang itu menyukai atau betah membaca lewat digital. Jadi kalau buku itu mungkin bagi yang menyukai aroma kertas. Kalau saya membahasakan, jadi buku itu tidak bisa tergantikan karena apa? Bau kertasnya itu mungkin beda dengan bau kita membaca lewat ponsel. Tapi yang pasti substansinya kan tetap sama. Apakah nanti buku ini juga digitalisasi? Apakah tetap dalam bentuk fisik buku? Nah, itu nanti kita lihat nanti. Dan ada juga memang yang beberapa media, bahkan nasional ada, kemarin saya sempat dapat obrolan dikit ya tentang buku itu pun saat ini juga ada yang menariknya, di lampiran-lampiran itu bisa dimunculkan aroma-aroma. Apakah benar? Mas Nanang sudah dengar ini belum? Saya kemarin dapat informasi seperti itu. Jadi ada sebuah tabloid gitu. Nah, di situ ada iklan parfum ternyata, dan ternyata satu lembar itu bau harumnya luar biasa. Dan ini ternyata kelihatannya orang-orang jadul yang nggak mau meninggalkan dunianya. Apakah memang sudah seperti itu di dunia buku? Yang pasti para pecinta buku itu kan menyukai aroma kertas, apalagi aroma kertas yang itu sudah puluhan tahun, itu akan berbeda. Baunya kan beda itu ya? Iya, jadi ada teman saya misalkan yang selalu ketika membeli buku itu mungkin sebagai penghormatan dia, itu selalu mencium baunya. Iya, jadi mencium baunya. Mungkin kalau orang lihat ini buku dibau, bukannya malah bikin flu. Maksudnya karena mungkin debunya atau apa, tapi bagi para pecinta buku itu sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Jadi ada kayak apa ya? SOP gitu, apa ya? Kok SOP sih? Apa ya? Ya mungkin kesukaan aja. Ya tidak semua pecinta buku seperti itu sih. Tapi yang saya tahu itu biasa kalau anak-anak santri baca Al-Quran terus dicium, baca kitab dicium. Ya, gitu.
Mungkin santri juga nih. Kalau itu kan di apa? Kalau santri itu memang ada SOP-nya kalau santri, tapi SOP-nya itu menaruh biasanya. Maksudnya kalau kitab itu tidak boleh dibawa di bawah ya. Perut misalkan, jadi harus lebih ke atas. Itu mungkin SOP santri gitu. Oke, siap Mas Anang. Dan Anda mitra bisa gabungan malam hari ini di 0353 880999 ya untuk jalur telepon 0353 880999, layanan SMS WhatsApp 0811 33229958. Ya, itu nomor yang sudah kami siapkan untuk kita ngobrol. Untuk Anda mungkin di antara Anda juga tertarik pengen nulis, nah, kita kembali langsung ke menulisnya. Ini Gang Kecil dengan Bojonegoro Punya Cerita itu mengajak Anda semuanya, nggak harus penulis ya. Kalau misalnya Anda suka curhat di media sosial, Eman kan sudah punya cerita-cerita lama, ya Anda bisa ikutan ini. Syarat-syaratnya apa sih Mas? Ya, kemarin itu kita sempat diskusi. Jadi yang pasti syaratnya itu pertama harus apa ya? Itu real, maksudnya pengalaman real, bukan fiksi. Bukan fiksi. Karena kita ingin melihat nostalgia, jadi cerita masa kecil. Nggak mungkin kan kita ngomong atau bercerita masa kecil tapi itu tidak pernah terjadi. Ya, jadi ini yang pasti ini real. Jadi kalau kita masa kecil itu ada Pak siapa gitu, ya itu harus ada. Meskipun Pak siapa itu misalkan mitos. Yeah. Maksudnya misalkan masa kecil saya ada cerita penunggu telaga apa misalkan, itu kan nggak ada, tapi ada. Cerita itu ada. Nah maksud saya begitu. Jadi harapannya sih dengan cerita itu kita bisa melihat Bojonegoro pada tahun-tahun, ada yang mungkin dia lahir tahun masa kecilnya tahun 80-an. Oh berarti tahun 80-an Bojonegoro begini. Oh tahun 90-an begini. Oh tahun 2000-an begini. Yeah. Lalu syarat yang lain itu kita sempat diskusikan ini berat atau tidak. Itu 1000 kata. Jadi memang itu lumayan panjang. 1000 kata berarti berapa folio itu, lembar? Mungkin rata-rata 3-4 ya. Oh 3-4 ya. Iya. Jadi kemarin kalau 500 kata, akhirnya kita coba untuk 1000 kata karena memang kita ingin cerita itu benar-benar mendalam. Jadi mungkin by riset ya, cerita itu nanti akannya by riset. Jadi riset tapi riset ke pengalaman masa lalu, karena kadang kita pengalaman masa lalu juga lupa. Maksudnya lupa ingat gitu loh. Ya, jadi kita perlu mungkin konfirmasi ke orang tua kita, ke tetangga atau apa. Nah, cerita ini dulu kita pernah dengerin nggak ya? Kayak gitu. Oke. Terus di sini juga ada tulisan seputar kampung di Bojonegoro. Iya, pasti ya seperti tadi pasti, ya. Di Bojonegoro. Terus tulisan panjang minimal 1000 kata. Terus semua tempat, nama, orang, keterangan lainnya adalah real bukan fiktif. Tulisan diutamakan bernuansa sejarah. Ya, sejarah. Itu, dongeng boleh? Ya maksudnya itu sejarah kampung. Sejarah kampung. Jadi mungkin saya ilustrasikan begini. Ya. Saya itu lahir di Ngemplak, Baureno. Nah, kampung masa kecil saya itu banyak sekali orang yang punya kuda untuk dokar. Yang sekarang mungkin sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, kalau saya cerita itu pasti itu yang akan saya ceritakan. Jadi kampung waktu kecil itu pasti saya akan mengamati orang yang punya kuda itu memandikan kuda, mengajak jalan-jalan kuda. Kalau ada kuda itu sampai lepas, anak-anak kecil pasti lari dan tutup pintu gitu. Ya, tutup pintu kan apa? Takut. Nah, itu kan cerita-cerita masa kecil yang ternyata dulu waktu tahun 90-an mungkin kampung ini menjadi kampung kuda, kampung dokar. Yang sekarang itu udah tidak, satupun sudah tidak ada. Tidak ada, betul. Karena sudah diganti dengan becak motor. Nah, jadi ya nostalgia semacam itu. Terus
eh, setiap saya nggak ngerti, setiap anak kecil itu pasti dilarang waktu dulu itu untuk mendekati suatu pohon itu yang ada di tengah sawah. Dan saya konfirmasi ke teman-teman saya, pasti itu. Pasti itu. Padahal apalagi juga tidak apa-apa. Apalagi sendirian gitu. Iya. Jadi kalau dulu tradisi-tradisi, misalkan nostalgia nih. Kalau dulu itu kita seusia saya waktu kecil itu mencari jangkrik malam-malam. Itu pasti kalau mau ke satu tempat itu pasti akan cari jalan menjauhi pohon itu. Ya padahal kalau paginya itu orang di sawah ya biasa aja. Tapi saya nggak ngerti cerita itu dari mana dan berasalnya itu. Tapi itu kan real. Dan itu benar-benar ditakuti anak kecil. Okay. Karena apa, tradisi-tradisi itu mungkin sekarang sudah tidak ada. Kita biasa kan tradisi dulu, bukan tradisi ya, kebiasaan. Kalau ada orang istilah barang saja itu kan sekarang sudah tidak ada. Bukan tidak ada ya, tidak familiar. Mungkin namanya berubah. Ya, jadi ngamen kan. Ngamen. Barang itu menjadi ngamen. Tapi kalau masa kecil saya, kalau ada orang barang itu kan kita mengikuti. Ya. Jadi dia ke rumah-rumah itu kita ikuti, nah itu apa ya? Itu dianggap cerita nostalgia yang tidak ada gunanya juga bisa. Tapi bagi saya itu suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Jadi, nah siapa tahu misalkan ada orang di seputaran kota misalkan yang ikut nanti menulis. Nah di seputaran kota ini gedung-gedung yang berubah apa saja. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya yang nanti akan pasti akan akan kelihatan di tulisan-tulisan nostalgia masa kecil ini. Dan ini menarik ketika tadi Mas Anang menceritakan tentang cari jangkrik atau mungkin dokar gitu. Ini mungkin hampir sama ya. Nah, ada nggak anak-anak kita, mungkin anak-anak Mas Nanang yang bertanya, Pak, zaman dulu seperti apa sih? Ya, jadi kalau anak kecil sekarang ini kan kayaknya tidak peduli karena dia dianggapnya itu ya masa kecil ya sama-sama aja. Tapi kan kita sebagai orang tua, kalau sekarang anak kecil ke sawah aja, itu suatu yang dalam tanda kutip aneh. Kok cah cilik neng sawah. Padahal kalau dulu ya biasa anak kecil itu main lumpur di sawah sampai malam nggak pulang-pulang. Nanti habis isak gitu ke sawah lagi nyari jangkrik atau ya anak kecil di kampung mungkin kebanyakan semacam itu ya, maksudnya seperti itu. Ya. Dan mitra sekali lagi Anda bisa gabungan ya. Dan malam hari yang sudah melike juga ada beberapa Mas Ahmad Yakub. Ini kapan kita ngobrol juga tentang buku? Boleh ya, boleh. Oke. Sama Mas Anang juga boleh. Mungkin setiap minggu sekali boleh lah. Hari Sabtu atau Minggu boleh. Ya karena jam saya panjang. Terus Didi Jatmiko juga selamat malam ya. Oke, terima kasih ya masih pantau juga. Dan oke, ini juga dijelaskan mitra, jadi bagi 20 karya terbaik akan diterbitkan menjadi buku setelah ada proses penyuntingan. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya tulisan Anda, aduh tulisan saya masih bingung nih, larinya kemana gitu ya. Nah, ini berarti bisa berbentuk seperti apa ya, features gitu ya Mas ya? Iya, kalau bentuk tulisan bebas ya, sebenarnya. Bebas. Jadi kita mau kita mau menulis seperti orang bercerita kepada teman, itu juga bisa. Jadi ya bebas saja, karena menulis itu maksudnya hasil tulisan nanti itu kan juga untuk dibaca. Jadi ya yang kalau dibaca menjadi enjoy aja. Jadi tidak terlalu kaku atau harus tulisannya harus baku dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu nanti soalnya kalau proses penyuntingannya kita bisa diskusikan itu. Oke. Dan ya ini menarik mitra, jadi jangan lupa Anda bisa memanfaatkan ya untuk gabungan diajarkan menulis buku Kampung dan Cerita Masa Kecil tentang Bojonegoro tentunya.
Saya juga pengen nulis nih. Harus Pak. Nulis apa nanti? Oke, dan kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Setelah itu kita akan ngobrol lagi tentang kampung dan cerita masa kecil. Ya, ajakan menulis untuk Anda semuanya yang suka menulis. Pantau terus hanya di LPPL Malopati, mencerahkan dan memberdayakan. Mitra Malpati, Anda masih bersama program Cakrawala Malam dan edisi spesial hari ini saya bersama sahabat saya, Mas Nanang Farudin. Tadi ngobrolin tentang gang kecil, terus ngobrolin tentang kegiatan yang memang saat ini lagi ditawarkan tuh Anda semuanya, ya, ajakan menulis buku, kampung dan cerita masa kecil. Dan barusan saya hadirkan juga sebuah komposisi dari Nokus itu Nomokuswoyo. Jadi selepas dia keluar dari grup bersaudaranya, yakni Kus Bersaudara, akhirnya membuat sendiri Nokus. Nah, lagunya Layar Tancap ini mungkin juga bisa jadi sebuah materi ya. Jadi kalau bisa Anda pengen nulis yang menangi Layar Tancap. Kalau saya sih menangi di era 80-an, saya dapat sangu 500 rupiah itu udah full jajan itu, dan nontonnya di pinggiran Tegalan yang buat apa itu layar tancapnya itu. Ya mungkin Mas Nanang ingat gak tentang layar tancap? Pastilah. Pulang pagi ya? Pulang pagi, subuh lah ya, dengan bawa sarung gitu. Iya. Dan itu menarik sekali. Mungkin masih ingat gak Mas Nanang tahun berapa terakhir tentang nonton layar tancap? Kalau saya sih SD kelas 6 itu terakhir, karena selepas itu udah nggak di desa. Tahun berapa ya? Lupa 90-an mungkin ya. Yang pasti dulu film-filmnya kan Rhoma Irama gitu ya. Rhoma Irama, Dono, iya, Saur Sepuh gitu ya. Iya. Dan khasnya layar tancap itu kan mungkin bedanya dengan bioskop itu kan ramenya. Rame, betul. Jadi kalau ada adegan yang bagaimana itu diluapkan. Iya. Nah, jadi itu teriak-teriak. Iya. Kayak mungkin kalau ibu saya nonton sinetron gitu, mungkin layar tancap seperti itu. Iya. Masa gitu aja nggak tahu lah kayak gitu. Dan kalau kalau di layar tancap itu kan ikut gergetan gitu. Khasnya juga ya ada jual kacang, ada jual di pinggir-pinggirnya itu. Jadi ramenya luar biasa. Dan jualan mainan seperti itu. Dan ini menarik mitra, ketika kita ngobrolin tentang masa lalu dan kita mungkin seakan-akan juga pengennya balik lagi. Dan mungkin juga bisa ketawa-ketawa sendiri. Kok hal seperti itu dilakoni gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah gabungan dan menyapa saya juga Mbak Monica Mania di kawasan Melidek. Ini juga ikutan gabung, lagi dengerin ya ulasannya Mas Nanang. Terus ada juga ini Om Eksa di kawasan Tugu Umar. Assalamualaikum Om Iwan, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, ini numpang tanya ke Mas Nanang Mas, apakah yang dituliskan oleh Mas Nanang itu bisa mewakili realita Bojonegoro saat ini? Monggo Mas Nanang. Ya, ini kan sebenarnya kami mengajak. Jadi mengajak penulis-penulis di Bojonegoro, maksudnya siapapun yang ingin menulis tentang cerita masa kecil. Kalau pertanyaannya ini mewakili enggak? Ya kalau saya semua. 100% pasti tidak mungkin, karena kalau katakanlah di Bojonegoro itu berapa kampung, berapa ratus kampung, berapa. Nah, tapi satu kampung saja itu pasti punya cerita bermacam-macam. Nah, tapi harapannya dengan ajakan menulis ini tentu sedikit banyak akan Bojonegoro masa lalu itu seperti apa, itu terpotret di buku yang akan kita coba hadirkan itu. Meskipun tentu saja kita kembali, ini tidak mewakili 100%. Hanya saja warna-warninya akan kelihatan di situ. Jadi semakin banyak nanti, katakanlah di daerah selatan itu ada yang kirim misalkan.
di daerah Temayang. Oh, Temayang dulu begini-begini. Lalu yang ada di pinggiran Bengawan Solo misalkan, oh dulu di Bengawan Solo begini-begini. Tapi yang tidak maksud saya di daerah tengah misalkan, nah dulu ada rel loko misalkan, ada, atau banyak hal sebenarnya. Kalau kita mengamati Bojonegoro tempo dulu, Bojonegoro masa lalu itu tentu mau sampai masa apa itu jauh banget maksudnya. Termasuk gaya hidup, terus bahkan dunia pertanian juga bisa disampaikan. Karena kecil saya masih ingat banget tentang ini tembakau gitu. Jadi kalau malam gitu nemeni yang jemur, yang apa itu namanya masah gitu ya. Bikin rumah-rumahan gitu ya. Sepertinya masa kecil kita sama. Dan seusia kayaknya gitu. Dan mungkin di bawah sigiran gitu ya. Ya ini menarik Mitra, dan Anda bisa ceritakan, tidak melulu di kawasan Bojonegoro arah timur ya. Mungkin Bojonegoro kawasan barat itu mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi kalau melihat dari catatan Mas Nanang beberapa tahun terakhir, pernah nggak melihat Bojonegoro di era dulu itu seperti apa? Mungkin beda wilayah gitu. Adakah sesuatu hal yang mungkin bisa dibagi? Ya, saya beberapa tahun ini memang kalau dibilang fokus mungkin tidak fokus 100%, tapi saya coba untuk mengamati sesuatu yang mencari literatur sebenarnya yang lebih tepatnya. Jadi buku-buku yang mengulas tentang Bojonegoro masa lalu, atau jurnal, atau clippingan koran, itu coba saya kumpulkan. Makanya tahun 2019 kemarin saya sama teman-teman itu menulis satu buku berjudul Bojonegoro Tempo Dulu. Itu lumayan apresiasi pembaca lumayan banyak. Karena apa? Ya kita hadirkan dengan bahasa sederhana saja. Jadi Bojonegoro Tempo Dulu itu seperti apa? Kalau di Bengawan Solo itu ada yang cerita masa kecil di pinggiran Bengawan Solo itu paling menyenangkan ketika ya masa-masa sekarang ini, karena di tengah Bengawan Solo itu ada lapangan pasir yang itu bisa untuk main sepak bola dan lain sebagainya. Bisa cari kijing juga sana. Ya, kan? Itu sebenarnya kan sesuatu yang bisa memantik penelitian yang lebih lanjut. Jadi ini kan sumber primer, karena cerita orang yang mengalami. Nah, kalau misalkan nanti ada penelitiannya lebih lanjut, ini bisa menjadi sumber primer. Saya masih ingat ketika membaca buku, itu mungkin konteksnya bukan Bojonegoro, tapi saya membayangkan itu juga nanti ada di Bojonegoro ketika sejarah Bengawan Solo, tapi dalam konteks Solo. Jadi saya punya buku itu tentang sejarah Bengawan Solo, tapi itu adalah penuturan masyarakat sekitar Bengawan Solo. Jadi saya melihat saya tahu bahwa kalau di Bojonegoro, di Solo maksud saya, di buku itu diceritakan tahun sekitar 70-an, 80-an itu kalau kalau banjir itu Raja Solo atau Pakualam itu akan menyisir Bengawan Solo. Makanya kalau di Bengawan Solo, kalau di Solo itu ada tradisi kalau banjir itu ada menancapkan obor di pinggiran Bengawan Solo. Mungkin kalau saya memaknainya itu sebagai arah, maksudnya biar petunjuk. Iya, perahunya atau kapalnya si rombongan itu tidak kesasar gitu. Iya, tidak kesasar karena ini Bengawan Solonya di sini. Lalu ada kebiasaan kalau di sana itu ada padusan lanang, padusan wedok. Kalau di situ disebutkan. Artinya ketika dulu itu Bengawan Solo menjadi pusat kehidupan masyarakat. Mandi di situ, mencuci di situ karena airnya sangat jernih. Nah, sehingga ada tempat mandi untuk laki-laki, tempat mandi untuk perempuan itu dibedakan. Artinya itu kan sekarang sudah tidak ada. Lalu
saya dikirimi temen ada clippingan koran ketika koran tahun, saya lupa tahunnya ya, tapi dulu ketika sebelum ada rel kereta api, itu jalur utama untuk ekspor kayu jati itu adalah lewat Bengan Solo. Karena Bengan Solo itu kalau di situ tulisannya di daerah Ngulanan. Ngulanan. Ada keterkaitan nama juga mungkin? Ya di situ disebut Dermaga Ngulanan gitu aja. Sebenarnya itu clippingan koran sih. Jadi kalau kita melihat, kita suka sesuatu hal yang masa lalu ya, katakanlah hal-hal kecil semacam itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Info-info yang, informasi-informasi yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kecil karena hanya sepotong-sepotong. Jadi kayu-kayu jati itu sampai ke Gresik. Dikintirkan gitu ya? Apa dikintirkan? Dilabuhkan. Jadi apa ya? Kayak misalkan yang saya punya clippingan koran bioskop Rajek Wesi yang sekarang ada di Kecamatan Mbok-mbok itu loh. Oh, yang di Mbok, yang Mitsubishi itu ya? Iya dekat dengan kita ini kan posisinya. Itu ternyata dulu juga sering dibikin oleh Rapat Akbar. Maksudnya dulu gedung bioskop itu ternyata tidak hanya untuk nonton film, tapi juga berfungsi untuk karena itu yang yang membikin atau itu pengajiannya atau rapat akbarnya Nahdlatul Ulama. Jadi dulu mungkin belum ada gedung pertemuan. Gedung yang disewakan gitu. Iya, gedung pertemuan mungkin belum banyak. Sampai kalau yang diberitakan di koran itu mungkin kalau kita anggap sekarang itu lucu, itu adalah harga balsem naik. Saya punya clippingannya. Artinya itu menjadi sebuah kebutuhan pokok. Nah, kita bisa mengartikan bahwa balsem dulu itu adalah obat segala macam penyakit bagi masyarakat. Jadi sampai harga balsem naik, ditulis. Balsem tidak ada, maksudnya langka, ditulis di koran. Jadi kayak beras. Ibarat masker ya gitu. Mungkin sekarang. Iya. Jadi kalau kita baca clippingan koran atau kita mengamati tulisan-tulisan masa lalu, itu ya kita bisa membayangkan kehidupan masyarakat dulu itu begitu ya. Jadi ya ada keasikan sendiri. Lalu kita mengkomparasikan dengan kehidupan masa sekarang. Mungkin gitu-gitu sih. Ya, dan pernah sejauh mana Mas rasa keingintahuan Mas Nanang akan satu hal, mungkin dapat selebaran kecil terus ini harus dapat nih, sampai seperti apa sih sampai penasarannya? Pernah nggak kayak gitu? Kalau soal buku biasanya kalau saya itu jadi maksudnya sejarah, kalau ada buku itu yang mungkin tidak terlalu tebal, jadi itu sejarah tentang lebih banyak serangan Belanda kedua, jadi agresi Belanda kedua tahun 48-49. Betul. Nah itu bagaimana prosesnya sampai misalkan waktu itu Bupati Bojonegoro itu namanya Surawiono. Surawiono inilah yang nanti karena itu darurat militer, pemerintahan sipil ke selatan. Nah, Surawiono ini kalau di situ diceritakan keluarganya ditangkap Belanda. Jadi ada kisah yang haru di situ. Meskipun ya lagi-lagi karena ini bukunya tidak terlalu tebal tapi isinya padat, jadi hanya sepotong-sepotong begitu. Tidak diceritakan sejarah keluarga bupati ini siapa, apakah terbunuh atau ditangkap dan diasingkan atau apa, itu tidak. Jadi buku itu tidak terlalu tebal tapi si penjual itu meminta 150.000. Nah, karena saya selalu ingin ya tetap saya beli. Ada yang lucu lagi, itu adalah sejarah Bengawan Solo yang saya ceritakan tadi. Tapi meskipun itu konteksnya Solo, itu saya pengen memiliki dan karena saya belanjanya di online, buku itu ada dijual di Facebook. Lalu
saya kedahuluan. Maksudnya ada orang pembeli sebelum saya menawar. Kalah cepat nih. Kalah cepat. Dan pembelinya itu ada di Medan. Setelah itu saya tahu dia pembeli, saya inbox. Diburu nih ceritanya. Iya, saya inbox dia. Harganya kalau tidak salah 75.000. Saya inbox dengan alasan agak merayu bahwa saya hidup saya di pinggiran Bengan Solo dan saya pastinya lebih memerlukan daripada jenengan yang ada di Medan, tidak ada hubungannya dengan Bengan Solo. Mungkin si pembeli di Medan itu menyukai sejarah. Jadi akhirnya setelah nego, ya dikirimkan. Jadi tapi syaratnya saya dikasih untung 25.000 ya. Oke, saya kasih untung 25.000. Jadi 100.000. Jadi apa ya? Ada banyak cerita lucu, maksudnya untuk apa mendapatkan pengetahuan atau literatur yang saya kumpulkan buku itu. Yeah. Nah, kalau begitu berarti nyambung. Yang di rumah berarti buku cukup banyak, Mas? Ya, lumayan lah. Ada berapa eksemplar gitu kira-kira? Kalau 4 almari ada lah. 4 almari ada. Wah, sudah bisa jadi perpustakaan ini. Pengennya seperti itu. Wah, amin. Semoga terlaksana. Yeah. Ya, ini Mitra, menarik banget ketika Mas Nanang berburu tentang buku sampai segitunya. Kalau saya mungkin ya wes sekali berarti nggak rezeki saya gitu. Ya, tapi ternyata usaha Mas Nanang ini berakhir positif, berakhir baik dan dengan sebegitu banyaknya buku dan ini menjadi pemantik baru gitu ya mungkin ya seperti itu ya. Jadi untuk mencari yang lebih detail lagi dan membuat buku yang lebih sempurna lagi ataukah bagaimana Mas kira-kira ke depan? Iya, jadi ya karena kecintaan ya istilahnya kalau menyukai buku itu karena kadang tidak memerlukan alasan sih. Jadi ya menyukai aja. Cuman karena saya menyukai hal-hal yang belakang, maksudnya sejarah, meskipun latar belakang saya bukan sejarah, cuman ya karena keasikan itu, jadi kadang tidak terasa. Semisal saya mencari tahu literatur tentang sosok Bupati Sosrodilogo. Nah, Sosrodilogo yang sekarang menjadi nama jembatan, ini siapa? Lalu saya mencoba untuk membaca kuasa ramalannya Peter Carey yang 3 jilid itu lumayan tebel. Di situ setiap ada kata Sosrodilogo saya catat di halaman berapa. Dan itu lumayan lumayan melelahkan. Sampai pada titik akhir tetap tidak ada sejarah lengkap tentang siapa itu Sosrodilogo, lahir tahun berapa. Cuman informasi-informasi penting ada di bukunya Peter Carey itu. Misalkan Sosrodilogo itu adalah sosok bekas pengawal raja. Jadi dia kayak pasukan elitnya Raja Jogja. Cuman dia akhirnya memilih mengikuti Pangeran Diponegoro. Nah, kadang mencari hal-hal semacam itu ya melelahkan tapi juga menyenangkan. Puas gitu. Ya. Bagaimana ya kalau sulitlah kita untuk mengungkapkannya, tapi bisa kita bayangkan lah ketika kita menyukai sesuatu terus kita mencari dengan demikian usaha lalu meskipun hasilnya tentu saja tidak maksimal. Sampai sekarang saya ketika untuk menceritakan secara utuh Sosrodilogo itu sosoknya seperti apa tentu saya tidak bisa. Tapi minimal ada hal-hal kecil yang saya tangkap dari berbagai literatur yang saya baca itu. Kalau dari yang Mas Nanang dapetin, di mana sih peran dari Sosrodilogo khususnya untuk Bojonegoro dan sekitarnya? Karena memang sampai ke kabupaten-kabupaten lain juga katanya ya Sosrodilogo ini.
Sebenarnya nama Sosrodilogo sendiri itu kan nama Bojonegoro itu tidak bisa lepas dari Sosrodilogo juga. Karena sebelum Bojonegoro itu ya. Iya, dulu kan namanya Rajapesi. Rajapesi. Nah, ketika Perang Jawa berakhir, Ya. Bojonegoro ini harus berganti nama karena Belanda menginginkan harus menghilangkan jejak-jejaknya Sosrodilogo. Akhirnya ada dua pilihan nama, Rajapinangun atau Bojonegoro, dan singkat cerita dipilihlah nama Bojonegoro. Artinya sosok Sosrodilogo ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Bojonegoro. Hanya saja ya biografi lengkapnya itu sulit. Kita hadirkan utuh dalam satu buku. Misalkan saya kepingin membaca utuh Sosrodilogo itu belum ada maksudnya, atau minimal saya belum menemukan. Mungkin ada, tapi saya yang mungkin belum keterbatasan apa yang saya baca mungkin. Jadi yang saya baca lebih banyak buku tentang Pangeran Diponegoro, tapi ada nyempil kecil tentang Sosrodilogo atau pengikut-pengikut dari Diponegoro gitu ya pastinya. Iya, jadi ya itu memang mungkin nanti bisa memantik para peneliti-peneliti sejarah sih untuk menghadirkan siapa sebenarnya sosok Sosrodilogo ini yang sekarang menjadi nama jembatan di Trucuk. Ya. Oke, itu Mitra, dan banyak sekali ya. Ternyata bisa kemana-mana ini ngobrol kita, dan asik. Dan infonya Mas Nanang ini juga lagi mempersiapkan ya untuk Bojonegoro, bahkan lebih detail lagi terkait sejarah kesuksesan Bojonegoro. Tidak minyaknya, tapi tembakau ya Mas ya? Iya, sejarah tembakau. Dan nanti kita akan obrolin lebih dalam seperti apa sih, dan kira-kira bagaimana sampai saat ini capainya di mana nih, dan ke depan mau diapain. Nah, oke. Jadi pantau terus hanya di LPPL Malapati, mencerahkan dan memberdayakan. Kita masih bersama program Cakrawala Malam, dan saya Iwan Siswa masih dampingi Anda semuanya, dan saya pun tidak sendiri, masih barengan Mas Nanang Fahrudin yang banyak kita ngobrolin tentang buku, tentang hal-hal lama, sejarah dan lain sebagainya. Anda masih bisa gabungan di 0353 880999, layanan SMS WhatsApp 0811 3322958. Ya, tapi kebanyakan ini kalau udah ngobrolin hal yang gini dengerin aja. Nyimak. Oke. Mas Nanang, tadi sempat kita singgung terkait dengan ya potensi Bojonegoro sebenarnya di era lama. Ya, kalau era saat ini mungkin minyak dan lain sebagainya. Tapi kalau era dulu, bahkan tahun antara 1800 sampai 1900 lebih itu tembakau kayaknya ya. Iya, salah satunya. Dan tadi juga disampaikan saat ini lagi mempersiapkan sebuah buku itu. Apa Mas yang melatar belakangi kok ingin memunculkan buku tentang tembakau? Ya, lagi-lagi ini soal kesukaan pada masa lalu ya. Jadi yang termasuk tadi buat rumah-rumahan di Sigiran. Tapi ini bukan tulisan saya, maksudnya bukan karya saya. Ini karya hasil penelitian serius. Ini skripsi dan punyanya Siti Mahmudah. Mungkin suatu saat bisa dihadirkan di sini mungkin ya. Boleh. Ketika nanti sudah bukunya terbit. Jadi ini salah satu usaha kami untuk menghadirkan masa lalu Bojonegoro lewat penelitian-penelitian. Maksudnya bisa kami menulis tentang masa lalu, tapi kalau ada yang lebih kompeten, misalkan dia ini adalah mahasiswa Fakultas Sejarah, akademisi. Jadi akademisi. Jadi mungkin lebih itu dunianya, maksudnya serius di bener-bener literaturnya, fokus di situ, dan buku itu
berbicara tentang buruh perkebunan. Maksudnya buruh perkebunan tembakau tahun 1860 dan sampai dengan 1939. Jadi saya pikir buku ini memang apa ya, nanti bisa menjadi referensi karena bagaimana kondisi Bojonegoro pada era di bawah Hindia Belanda itu masih sangat jarang. Maksudnya literatur yang mengulas tentang kondisi Bojonegoro, kecuali mungkin salah satu yang sering jadi rujukan adalah bukunya Penders. Kalau tidak salah bukunya Penders itu tahun 1900 sampai 1942 atau ya sekitar tahun itu juga tentang bagaimana kondisi Bojonegoro di masa lalu. Jadi kalau saya melihat Bojonegoro ini punya masa lalu yang cukup beragam ya. Karena kesenangan saya itu mencari literatur. Sampai misalkan kalau ada di sini itu waduk yang paling tua di mana? Nah itu mesti saya coba cari literatur. Ya mungkin kalau bisa dibilang kok slow banget, maksudnya kok pelaur. Ya kok pelaur, benar-benar. Kok pelaur gitu loh. Tapi ya lagi-lagi itu kesenangan ya. Jadi karena memang ternyata ya waduk paling tua adalah yang Waduk Pacal. Maksudnya itu yang dipunyai oleh Bojonegoro. Tapi kita bisa banyak berkisah tentang Bojonegoro di masa lampau. Mungkin tidak harus selalu yang berat-berat tadi. Makanya yang ajakan menulis Gang Kecil ini yang tentang masa lalu dan kampung dan cerita masa lalu, maksudnya cerita masa kecil itu, yaitu kita coba untuk hadirkan, memberi warna pada pembaca masa kini tentunya. Bagaimana sih kehidupan masyarakat Bojonegoro di masa lampau. Jadi ya tidak jauh-jauh dari sesuatu yang sudah terjadi, maksudnya masa lampau itu. Dan ini menarik ketika saya melihat juga ini ada sampulnya ini ya, warna coklat ini. Dan ini benar-benar foto yang tentang tembakau di Bojonegoro. Kalau kita memastikan itu benar-benar Bojonegoro kita sulit sih. Cuman itu tapi setidaknya di era itu seperti ini. Ini karena memang di Bojonegoro itu kan open tembakau itu lumayan banyak. Betul. Ya mungkin menyebar ke Sugiwara. Iya, di desa-desa itu karena memang dulu tembakau itu ya menjadi salah satu komoditi ekspor. Bahkan katanya tembakau dari Bojonegoro juga tembakau terbaik waktu itu. Karena saya masih ingat juga cerita Mbah, ini sedikit cerita aja Mas. Mbah itu juga punya open dan itu terbakar gitu. Itu masih ada cerita dan saya tanyakan, loh open kok sampai terbakar? Ternyata memang ya bahannya kayu gitu. Kalau open zaman dulu kayu, kalau sekarang mungkin tembok gitu ya. Dan ini menarik banget. Saya melihat ya mungkin seperti inilah ya. Jadi bentuk dari perkebunan tembakau. Dan kalau ngobrolin masalah sempat ketemu pastinya sama Mbak Siti Mahmuda ya, ngobrol, dan apa sih yang paling dirasakan dia paling sulit? Karena tahunnya kan sudah lama banget itu. Kalau saya melihat di literaturnya, dia itu sangat tekun untuk mencari literatur dan menjahit. Jadi menjahit mungkin potongan-potongan informasi yang dia dapat dari banyak literaturnya itu, dia menggunakan koran bahasa Belanda. Jadi ada lampiran-lampiran, klipingan-klipingan koran tentang ya kondisi tembakau di Bojonegoro. Makanya kalau di Bojonegoro itu mungkin saya masih belum begitu masuk ke
informasi tentang dunia tembakau ya, tapi secara sekilas itu kan di sini banyak gudang apa ya, peninggalan BAT. BAT. Karena dulu BAT itu banyak bekerja sama dengan petani-petani di Bojonegoro. Ya mungkin salah satunya yang punyanya mbahnya dengan itu. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Iya. Itu Mitra, dan tapi kalau kita rasakan sampai saat ini pun masih ada gitu ya, masih ada, artinya pabrik rokok. Kalau kita ke mana, ke Burno itu kan banyak sekali gudang-gudang yang sempat aktif kan di era berapa 2000-an ya. Terus sampai saat ini pun di Karep pun masih ada gitu. Pabrik ulung, iya, rokok ulung gitu ya, dengan kekhasannya itu. Ya. Dan ini Mitra, jadi ternyata kalau kita ngobrolin tentang hal-hal yang lama, kita mungkin akan kembali melihat siapa diri kita sebenarnya di era dulu gitu ya, atau mungkin mbah kita lah Bang. Entah mbah kita ini buruh atau apa, yang paling tidak mungkin nggak Mas ini berpengaruh dengan cara berpikir, gaya hidup anak-anak saat ini. Artinya ada runtutan gitu nggak? Iya, sebenarnya kan apa ya, setiap masa itu menghadirkan cara berpikirnya, tapi memang tidak bisa lepas dari masa lalu. Artinya ya kalau di dunia sosiologi itu kan mungkin yang belajar saya sih taunya sedikit ya tentang sosiologi. Di situ kan ada sosiologi pengetahuan. Jadi melihat masa lalu itu selalu tidak harus selalu bermakna negatif. Maksudnya negatif itu kenapa sih dulu ada larangan begini, kenapa dulu larangan begitu. Nah, karena kita melihatnya dari masa sekarang. Padahal kalau kita lihat coba masa lalu, mungkin caranya orang tua kita menasihati kita dengan cara semacam itu. Kita dilarang dekat dengan katakanlah dilarang buang sampah di kali, misalkan nanti ada penunggunya, misalkan kadang-kadang begitu ya. Itu mungkin cara orang tua memperingatkan. Karena waktu dulu makhluk halus itulah yang paling ditakuti. Ya. Maksudnya kalau dari kajian sosiologi pengetahuan begitu, bisa jadi begitu. Jadi tidak harus selalu dimaknai itu sesuatu yang tidak masuk akal, irasional. Dan mungkin ini ya, cara berpikirnya lebih simple dan mudah diingat gitu ya. Seperti makan jangan disonggo, seperti itu. Kalau enggak bisa saja jungkir atau guling kan mahal itu nasi. Kalau makan jangan di tengah jalan, di depan pintu maksudnya. Nanti ya kalau ada orang lewat kayak gitu. Nanti yang mau ngelamar balik lagi. Terima kasih, ini Mbah Lurah mana sudah malu ya, Mbah Mari, Mbah Nuwun, Mbah Mari nyimak tembakau Mas ya. Mbah Mari punya cerita nggak nih tentang tembakau di masa lampau ya? Ya, terima kasih juga Pak Firdaus. Ini pernah ngobrol dengan saya juga ini Mas, Pak Firdaus ini, karena saya ini kan orang desa. Jadi saya pun tanya-tanya beberapa tahun yang lampau tahun 2010 sempat tanya tentang Bojonegoro di era itu seperti apa sih Pak, khususnya kota. Beliau juga menyampaikan bahwasannya tentang itu bioskop, terus ada SPBU di belakangnya Pemkab. Itu menarik gitu. Terus ada jalan terusan Jalan Pahlawan. Jalan ini depannya kantor pos itu. Tembus sampai ke tambangan itu. Nah, ini pernah diceritakan. Mungkin kapan-kapan boleh Pak. Atau mungkin saat ini mau berbagi juga boleh Pak Firdaus. Karena beliau ini pernah bercerita tentang saya, Mas, tahun 70 itu sudah ada radio katanya. Nah, saya juga belum tahu nih. Radionya apakah memang radio kecil ataukah buatan sekumpulan anak-anak muda waktu itu. Nah, tapi yang pasti orang sudah bisa buat radio tahun segitu udah luar biasa. Oke.
sudah sampai di jam 20:41 Mitra, dan waktu kita juga hampir di penghujung. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang suka menulis ya, apalagi menulis tentang masa lalu. Bukan masa lalu tentang percintaan Anda, bukan ya, tapi masa kecil Anda lah. Dan supaya kita yang muda-muda ini, ya kalau saya sih bukan muda, dewasa, nggak mau disebut tua. Ini Anda bisa ikuti ajakan menulis buku bersama Gang Kecil. Ini Kampung dan Cerita Masa Kecil. Syaratnya mudah. Ya, syarat dan ketentuan tulisan seputar kampung di Bojonegoro. Tulisannya panjang minimal 1000 kata. Semua tempat, nama, orang, dan keterangan lainnya adalah real, bukan fiktif. Tulisannya diutamakan bernuansa sejarah. Nah, bagi 20 karya terbaik akan diterbitkan menjadi buku. Nah, setelah ada proses penyuntingan tentunya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya saya hanya punya cerita mas, tapi detail banget. Nah, boleh. Nah, kalau Anda mikir, wah tulisannya nanti campur-campur. Nah, jangan khawatir, karena memang di Gang Kecil orang-orangnya hebat. Anda jangan khawatir, nanti akan ada momen di mana ada penyuntingan. Terus pengiriman terakhir tulisan pada 21 September 2020. Anda bisa kirim ke email redaksi underline apa dot ini mas? Dot. redaksi.gangkecil@gmail.com ya, redaksi.gangkecil@gmail.com. Dan malam hari ini kami live juga lewat Facebook supaya Anda yang tidak bisa pantau terus ya, kebetulan mungkin ada kesibukan, nanti bisa lihat. Kebetulan saya pinjem akun fanpage-nya Hakim di Rumah juga, karena memang miliknya Malpati lagi trouble ya, termasuk SMS ini juga belum bisa ya, SMS Radio Malpati belum bisa. Terus media sosial Facebooknya juga belum, jadi masih nunggu. Makanya saya pakai fanpage pribadi saya. Ini juga kumpulan anak-anak yang suka oret-oret tapi belum canggih. Mas, saya melihat di situ juga ada logo. Ini kayaknya apakah logo? Ini yang logo Bojonegoro yang apa itu ya? Yang warna hijau? Iya. Ini sebenarnya gambar apa sih? Saya mungkin boleh tahu. Itu kapas bukan? Bukan. Kalau yang sekarang ini kan padi kapas. Padi kapas. Ya. Betul. Kalau yang dulu itu gambarnya apa? Tembakau dan jati. Tembakau dan jati. Iya. Oh. Jadi di situ ada tembakau, juga ada janggleng. Mungkin kalau lebih tepatnya janggleng ya, karena di situ ada bulet-bulet kecil. Jadi bunganya. Jadi itu kan ada tahun berapa sebelum diganti dengan yang padi kapas. Jadi tahun 70-an, 60-an itu masih mungkin warna ini ya. Pendengar bisa melihat atau nyari kalau KTP-nya Mbah, kalau masih ada. Nanti coba dicari ya, atau KTP-nya Bapak. Itu pasti gambarnya logo itu. Tapi itu ya, hanya kayak hitam putih gitu? Ataukah sudah berwarna? Ya, hitam putih. Tapi itu kalau logonya tetap warnanya hijau. Tetap warna hijau. Iya. Saya punya yang masih tulisan pakai BODJ. Masih KTP yang logo dengan BODJ Bojonegoro. Lalu ada yang sudah pakai ejaan baru, ejaan yang disempurnakan, jadi Bojonegoro gitu. Dan ini memang menarik, maksudnya menarik itu ya, hanya dari kita melihat logo itu kita bisa lihat Bojonegoro di masa lampau seperti apa. Artinya dengan logo itu kan pasti ada potensi daerah Bojonegoro sih. Termasuk tadi ada janglengnya itu ya, ada foto itu. Wah, keren ini ya. Jadi terus dapat ini di mana waktu itu Mas? Kalau mungkin boleh cerita. Saya ini kan mungkin basic saya jurnalis ya. Jadi jurnalis itu kan kalau kita bilang sekarang itu orangnya kepo. Pengen tahu aja gitu. Jadi ya kalau ada tapi benar ini, pengen tahunya benar. Jadi saya apa logo Bojonegoro ini yang sekarang padi kapas itu mulai tahun berapa? Kalau tidak salah tahun 85 atau tahun berapa gitu loh. Itu
ada perda tentang logo Bojonegoro yang sekarang. Nah, sebelumnya itu seperti apa? Lalu saya tanya ke Bapak. Iya. Coba ada KTP? Ada nggak KTP lama? Ternyata Bapak saya itu masih nyimpen. Masih nyimpen KTP. Dan itu ya? Iya, KTP-nya Bapak dan KTP-nya Mbah. Masih nyimpen dan loh, ternyata logonya beda. Dan ternyata saya googling, saya cari di Google itu belum pernah ada yang mengunggah logo Bojonegoro yang lama itu. Mungkin Gang Kecil itu pertama yang mengunggah di Google. Wah, jadi kalau kita logo Bojonegoro lama itu mesti biasanya ada di situ ada staplesan itu. Nah itu Gang Kecil yang mengunggah. Ya karena iseng aja, iseng tanya ke Bapak, loh ada enggak logo KTP yang lama? Saya lihat, ternyata ada. Oh iya. Oh ini ketemu ini. Kartu penduduk Kabupaten Bojonegoro tahun 71 ini. Iya. Wih. Jadi namanya Sandang, bupatinya ya mungkin ya. Iya. Kepala daerah. Bupati kepala daerah. Wah, menarik dan masih ya menggunakan ejaan lama. Bojonegoro DJ. Ya. Dan ini masih ada tugu juga. Apakah kalau tugu ini tugu? Nah, saya kurang tahu itu. Terus terang saya tidak tahu tugu itu. Cuman yang di bawahnya itu kan ada air. Mungkin itu Bengawan Solo. Jadi menggambarkan Bengawan Solo. Terus ada bintang. Ya, apakah ini terkait dengan tugu Suyitno? Nah, mungkin perlu di TGP. Ya, ada penelitian lebih lanjut lah. Lebih dalam lagi kapan-kapan. Wah, menarik ini, menarik Mitra. Saya jadi pengen balik ke sana. Tapi kayaknya susah kita. Ada satu lagi sebenarnya yang menarik itu. Kalau lagi-lagi karena didasari kesenangan masa lalu ya sering kepo tadi. Ya. Kalau kita amati rumah-rumah di Bojonegoro ini, terutama rumah joglo, itu ada perbedaan. Saya bukan orang arsitektur, jadi saya tidak tahu filosofi atau sejarahnya, cuman saya melihat realitasnya. Kalau jenengan amati misalkan rumah-rumah joglo atau rumah limasan, itu di daerah Kalitidu ke barat, mungkin Kalitidu, Padangan, Ngerau sampai Margomulyo, itu selalu kalau rumah joglo atau rumah limasan, Dorokepek lah misalkan, itu ada pintu 3, maksudnya ada pintu utama, lalu di kanan kirinya ada pintu kecil. Lebih mudah itu kalau kita mau naik, ketika naik bis Ngawi, Bojonegoro Ngawi, itu akan kelihatan. Di kanan kiri itu kan ada banyak rumah yang masih yang kuno, ya itu pasti ada pintu tengah itu paling gede, lalu samping kanan kiri itu ada pintu kecil. Selalu kan karena pintu lama itu 2 daun pintu kan. Jadi dan ini tidak akan kita temukan sepengetahuan saya, mohon maaf kalau mungkin saya keliru, di daerah timur, misalkan di Bojonegoro sampai Kapas, Murno, Balen, itu hampir tidak ada. Ya kalau kayaknya satu pintu ya pasti satu pintu dan itu besar. Katakanlah mungkin dia pintunya mungkin daunnya 4, katakanlah seperti gebyok gitu. Tapi dia hanya di tengah. Tidak ada di kanan kirinya itu tidak. Nah, itu kan karena saya selalu kepo itu, maksudnya saya amati kok ada beda. Kenapa ini? Lalu saya hubung-hubungkan otak-atik gadok, maksudnya otak-atik gadok. Kecenderungannya orang ini hubungannya soal kopi juga. Kenapa? Kalau di daerah barat itu kebiasaannya itu adalah kopi kotok. Tapi di kopi kotok kalau di timur itu jarang. Bahkan nggak ada kan? Nggak ada. Teman saya yang di daerah timur itu kalau ngopi kotok mesti perutnya mules. Tapi kalau teman saya yang di barat itu mau ngopi di yang bukan kopi kotok, perutnya mules. Mules ya. Sama-sama mules. Mungkin kalau sekarang mungkin biasa ya, mungkin udah terbiasa apa. Tapi ini hal-hal kecil gitu sering tak amati. Terus kalau kita ngomong soal bentuk rumah Dorokepek itu sejarahnya seperti apa, bedanya dengan Dorokepek di Madura seperti apa, karena
akhir-akhir ini saya juga menyukai buku-buku tentang arsitektur. Wah. Jadi buku joglo itu saya beli. Ya isinya hanya tentang ya rumah joglo begini. Dengan bentuknya. Ya, misalkan bedanya joglo dengan limasan, lalu dengan drojokan itu seperti apa. Itu ya untuk bacaan seneng-seneng aja. Maksudnya seneng-seneng itu info yang kita dapatkan. Oh, dulu itu rumahnya seperti ini ya. Ya. Dan setahu saya Mas, kalau Bojonegoro ke timur ya, ini biasanya pintunya di tengah, jendelanya itu di kanan kiri, agak lebar. Ya, biasanya begitu. Iya. Tapi kalau di barat itu mungkin kapan-kapan jenengan misalkan melihat itu pasti ada pintu, bukan jendela. Bukan jendela ya. Tapi pintu. Dan dilewati juga. Iya. Ya, ada sebagian yang sudah diganti. Dikunci gitu ya. Enggak, maksudnya udah diganti tembok. Tapi bentuknya tetap maksudnya tetap di desainnya tetap. Oh. Jadi ada walaupun 3 fungsi pintu. gitu ya. Iya. Oh. Tetap ada 3 pintu maksudnya. Dan ini kan kalau mungkin siapa tahu ada mahasiswa arsitektur yang tertarik ini dan bisa jadi dan meneliti ini. Tentu kalau menurut saya ini menarik. Menambah apakah pertanyaan saya kan, apakah ini karena yang barat itu mungkin lebih ke Mataram misalkan atau bagaimana? Ini kan perlu ada semacam penelitian lebih lanjut. Ya. Ataukah mungkin yang barat ini terkait dengan banyak kayu jati? Ya bisa. Atau yang timur karena tembakau ya. Tapi kalau joglo semuanya dulu bahkan ya dulu itu kan sampai ada Bupati Kalang. Bupati Kalang itu kan bupati yang khusus mengurusi kayu jati. Karena di Jawa itu ternyata kayu jati itu kalau saya baca itu unik banget. Ya. Misalkan dulu orang Jawa itu kalau kan kayu jati itu ada banyak jenis. Ya. Nah itu kalau orang Jawa itu pasti akan dia memilih. Jadi dan itu uniknya itu ada namanya. Misalkan dia ada dahannya itu 3 itu namanya apa, dahannya 2 itu namanya apa, sampai dahannya 5 itu berarti Pandowo. Kayak gitu. Jadi yang bagus itu misalkan kalau kayu jati Pandowo itu bagus untuk masjid, untuk tempat ibadah. Tapi kalau yang sering dienceloki itu apa namanya? Dihinggapi burung itu ternyata bagus untuk apa? Untuk apa? Warung? Oh bukan. Enggak, untuk rumah. Untuk rumah. Karena temannya banyak, katanya gitu. Jadi ada filosofi-filosofi yang itu mungkin kita tidak terpikirkan di masa sekarang. Kalau ya sekarang mungkin karena semuanya rumahnya banyakan tembok ya. Jadi yang sangat dihindari itu adalah apa? Kayu jati yang kena petir. Oh iya. Jadi yang kena petir terus dia roboh itu tidak akan pernah jadi rumah. Ya mungkin dia akan jadi kayu bakar meskipun itu besar. Dan ya, karena itu akan kena terus katanya gitu ya. Ya minimal dia tidak bisa menjaga dirinya apalagi menjaga nggak maksudnya berarti dia tidak sehat. Maksudnya dari cara pikirnya masyarakat Jawa dulu ini tidak bagus. Ya, tidak bagus untuk jadi rumah. Tapi kalau yang sering dihinggapi atau banyak sarang burungnya itu bagus untuk rumah karena apa? Dia akan banyak rezeki karena temennya banyak. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya rumit ya. Iya, rumit banget karena rumit tapi dikemas dengan cara yang apa ya? ini menarik ini. Iya. Oke Mas Nanang, sebenarnya kita sudah di penghujung program. Siap. Iya, mungkin lain kali kita bisa ngobrolin lebih banyak tentang Bojonegoro masa lampau. Ya, saya sih berharap seminggu sekali kita ngobrolin tentang buku. Ini kan trial uji coba untuk pertama dan mungkin semoga ke depan bisa kita punya waktu khusus khususnya bagi para pecinta buku. Walaupun saya sebenarnya juga ya cinta, ya enggak. Cinta kalau ada temennya gitu. Oke, terima kasih. Dan terakhir mungkin Mas Anang pesan-pesannya. Ya,
mungkin saya ingin kembali pada kebiasaan saya menjadi provokasi ya, provokator. Maksudnya provokasi untuk marilah kita ya sering menulis saja, menulis hal-hal yang mungkin banyak hal di sekitar kita yang kadang itu sepele tapi punya cerita menarik gitu loh maksudnya. Jadi seperti ajakan menulis gang kecil ini kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir untuk apa sih menulis tentang masa kecil, tapi ternyata itu akan menjadi catatan sejarah sebenarnya. Catatan sejarah yang itu bisa diteliti lebih lanjut oleh siapapun nantinya. Apalagi ketika kita itu menulis sesuatu tentang daerah yang kita tinggali. Tentu kan ada sebuah kecintaan tersendiri, memiliki, ya rasa memiliki. Bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu, ya siapa tahu nanti buku ini bisa diterima masyarakat dan mungkin karena ulang tahun ya, Bojonegoro, jadi siapa tahu ini menjadi juga kado kecil kado kecil untuk Bojonegoro. Mungkin begitu. Siap, Mas Anang. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama dan semoga sukses. Dan bagi teman-teman saya sekali lagi ingatkan untuk Anda yang suka nulis, monggo tulis ya tentang Bojonegoro, tentang masa di mana Anda hidup di kampung atau mungkin cerita masa kecil Anda bisa kirimkan ke email redaksi.gangkecil@gmail.com. Nanti akan diterbitkan dan tentunya waktunya sampai dengan tanggal 21 September 2020. Silahkan dikirim ya. Nanti siapa tahu bisa kita bongkar-bongkar di sini. Ya, kalau ada 20 karya berarti bisa 20 minggu untuk saya dan untuk kita semuanya ya. Oke, terima kasih banyak atas kesetiaan dan kebersamaan Anda, Mas Anang juga, matur sembahun sudah rawuh malam hari ini. Ya, dan lain kali insya Allah saya juga akan undang lagi supaya kita bisa ngobrolin tentang Bojonegoro ya, tentang banyak hal. Dan mungkin diantara Anda juga bertanya siapa Mas Anang. Beliau ini sahabat saya yang memang selalu semangat ya. Beliau ini penulis, bahkan menyelesaikan Magister Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Beliau juga belajar sejarah lokal secara walaupun otodidak tapi luar biasa, sudah banyak hal yang diterbitkan. Dan satu lagi ikut menerbitkan buku Bojonegoro Tempo Dulu tahun 2019. Terima kasih semuanya atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Dan selepasnya ada program Kabar Desa bersama rekan Yani Ambonia. Pantau terus dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.